Sama-sama nyatakan kerinduan di hadapan Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami berseru, kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kami rindu, curahkan kuasa-Mu Tuhan di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Hatiku rindu, katakan melihat kemuliaan. Sungguh kerinduan hati kami ya Bapa. Curahan kuasa-Mu terjadi atas negara kami. Negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, kalau kami semua boleh membuka hati pikiran kami semua untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, supaya setiap kami berdiri Tuhan di hadapan Tuhan, untuk supaya setiap orang, setiap suku, setiap bangsa supaya dipulihkan dan dibebaskan. Bukan juga dari banyak hal, tetapi Tuhan juga dibebaskan supaya mereka lepas dari belenggu dosa, supaya boleh semua orang boleh diselamatkan. Kau memberkati kami semua di tempat ini Tuhan. Memang sekarang kami bebas keluar rumah, keluar kota, keluar pulau. Tetapi ada ikatan dosa. Hati yang masih gelap, pikiran masih kotor. Pekerjaan maupun kehidupan kami, Tuhan masih menyimpang jauh daripada kebenaran firman-Mu. Sebab itu malam ini kami berdoa, Engkau bebaskan kami dari kuasa kegelapan itu. Supaya kami boleh masuk dalam kuasa terang. Supaya kami boleh menjadi terang bagi bangsa ini. Dan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Memberkati kami semua. Memberkati Tuhan dalam pekerjaan, karir, studi, keuangan. Apapun juga yang kami lakukan, Tuhan kami berdoa. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat belenggu dengan kekurangan, kegagalan. Kiranya Engkau bebaskan Tuhan. Juga mereka yang terikat oleh hobi ataupun sesuatu yang tidak baik, Engkau lepaskan supaya kami boleh bergerak bersama Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu
yang memberi kelepasan, kekuatan, pengharapan, kemenangan, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau menjadi berkat, kalau terang itu ada dalam hidup kita, maka pikiran kita, hati kita harus terang terlebih dahulu. Tidak mungkin kita mau menjadi terang, memberikan terang kepada banyak orang, kalau pikiran dan hati kita masih gelap. Sebab itu kita bisa melayani, tapi kalau hati kita gelap, hasilnya juga belum tentu baik. Apa yang terjadi kalau kita melihat Tuhan Yesus ingin membebaskan orang yang dibelenggu, di pekuburan digerasa, diikat rantai, diputuskan. Tidurnya di pekuburan mengganggu banyak orang. Mungkin orang desa kota itu terganggu semuanya. Hanya satu orang yang dirasuk setan mengganggu lingkungan yang ada. Yesus berangkat ke tempat itu untuk membebaskan, untuk memerdekakan mereka, yaitu daerah Gerasa itu, dari ketakutan, dari semua hal yang tidak baik oleh karena satu orang yang dirasuk setan. Dia tidak membebaskan semua orang karena semua orang sudah bebas. Tapi mereka terikat takut, khawatir, cemas, terancam oleh satu orang. Yaitu orang yang kerasukan setan. Yesus berjalan berlayar ke sana, diterpa namanya taufan. Iblis mencoba untuk menghalangi perjalanan Yesus. Tetapi Yesus tetap jalan walaupun di tengah-tengah persoalan bencana. Kuasa Tuhan saudara tidak pernah berkurang. Akhirnya dia teduhkan taufan itu. Kalau taufan saja diteduhkan, danau diteduhkan, apalagi pergolakan di dalam kehidupan kita. Yaitu pergolakan-pergolakan pikiran hati yang tidak tenang dan bimbang. Itu paling berbahaya. Yaitu bagi iman kita. Dan apa yang terjadi begitu dia sampai di sana? Orang gila itu datang dan berkata, "Mau apakah engkau Yesus? Waktuku belum tiba." Iblis tahu waktunya belum tiba, belum bisa dihukum. Hanya cuma bisa diusir. Tapi Yesus tidak mau berdebat, cuma bertanya, "Siapa namamu?" "Legion, karena kami banyak." Yesus ingin membebaskan orang yang terikat itu. Yesus ingin membebaskan, ingin memerdekakan mereka dari ikatan orang yang gila, yang lupa semuanya, yang mengganggu banyak orang. Dan akhirnya orang itu dibebaskan. Dibebaskan. Dan dia mau ikut Yesus. Bagus ikut Yesus, tidak salah. Tetapi Tuhan katakan, "Pulanglah kamu ke kampungmu." Kenapa sebenarnya harus pulang? Karena kamu membuat kacau di kampungmu. Membuat orang kampungmu, istrimu, anakmu malu, takut, cemas, semuanya takut. Sekarang kau kembali ke kampung. Mungkin dia kembali, orang takut melihat, orang gila ini datang lagi. "Mama, coba tutup pintu," dan sebagainya. Tapi dia gedor rumah satu-satu orang. Dan dia minta ampun, semua orang bingung. Dia dibebaskan, dia membebaskan orang juga. Kalau kita dibebaskan oleh Tuhan, kita juga harus membebaskan orang di sekitar kita. Yang takut, yang terusik, yang khawatir karena kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang terjadi, itulah yang namanya dibebaskan. Dari ikatan dosa, dari ketidakmampuan. Apa yang terjadi di Gerasa itu terjadi 3 minggu lalu juga. Ketika kami misi di NTT. Ada seorang perempuan bernama Wati, belum menikah. Dia kerja
di Kalimantan. Ketika dia pulang dia sudah gila. Tidur di kandang babi, tidak mandi, makan, kencing buang kotoran di sana. Tidak mau bicara, dia cuma tutup dengan sarung selama 5 tahun. Ketika misi anak-anak muda kita berangkat setiap siang, mereka disuruh masing-masing 3-4 orang pergi ke rumah-rumah penduduk untuk bertanya masalahnya apa. Supaya didoakan, dibebaskan. Setiap orang pasti punya masalah. Dan perlu dibebaskan. Dan kalau saudara sudah dibebaskan, bebaskan orang lain juga. Dengan doa dan kuasa Tuhan. Dan ketika sampai di rumah ini orang-orang biasa, bukan pendeta. Datang ternyata ada satu orang gila namanya Wati. 5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat videonya dulu. Silakan videonya. Bisa suaranya? Oh, dia cuma ya. Agak keras sedikit suaranya. Dia pakai sarung itu. Shalom. Shalom. Ini harus didoain Pak Pengki ini. Kasihan. Dia begini terus sepanjang hari Iya. Mama. Iya, Dari pagi sampai malam. iya. Dong kalau mam tuh yang siap makan nanti datang simpan di sini, nanti dia lihat makan dia akan makan. Ini juga susah. Untung harus. Ini orangnya ini begitu dibuka. Yesus sayang, Yesus sayang, Yesus sayang. Lawan, mandi, ayo. Gak ada yang jaga sama Wati karena ada Yesus yang terbesar. Yesus luar biasa, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, Wati lawan. Dalam nama Yesus, keluar semuanya. Wati harus kuat. Yesus sayang Wati. Gak ada yang lebih dahsyat dari Yesus. Wati harus percaya. Dalam nama Yesus. Wati sembuh. Wati sembuh. Ayo mandi sama kita Wati, ayo. Gak ada yang takut sama Yesus. Jangan pikirin apa yang dibuat orang. Yesus sayang Wati, Yesus sayang Wati, ayo. Mandi sama kita yuk. Yuk mandi sama kita yuk Wati yuk. Ini kandang bau sekali, dia Yesus mandi. sayang. Mulai dibersihkan, saudara lihat. Bau kotoran. Ini kalau membebaskan orang seperti ini harus berkorban. Dibawa keluar pertama kali selama 5 tahun. Sampai rambutnya dipotong itu. Masih belum mau bicara. Mulai dia bicara. Pintar dia mah. Disuruh sikat gigi. Ntar kumur-kumur ya. Nah, atas lagi. Atas. Dalam. Ya. Lagi, udah cukup. Pertama kali dia diberikan air. Ini dia uji kesabaran. Sekali lagi ya. Dari tadi kayak Ibu Wati ini memang ya. Pengalaman saya ini. Dapat kue yang banyak dah. Kan kamu ada ya? Sekali lagi. Tuh, Sabar sabar, ya, sabar. sabar ya. Ini cara orang melayani seperti ini. Ini jadi lama kita mau beli kue loh. Mau beli kue loh. Sabar ya Ibu Wati ya. Saya bekerja dengan sungguh ini. Ini Ini- Ibu Wati. Dibawa ke gereja.
ikut ibadah langsung sore ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Kita hampir setiap bulan 2 kali dan saudara tidak tahu apa yang kita kerjakan di sana. Selain di gereja, kita juga banyak hal, program. Termasuk kita di desa, bukan hanya mereka yang terjebak gila, tapi mungkin miskin, penyakit, kita ada kesehatan dan semuanya. Itu hampir setiap bulan ada. Belum nanti ada bencana alam dan sebagainya, kita selalu ke depan. Oleh karena itu kita bicara tentang kuasa Tuhan. Mungkin saudara, orang bertanya, Pak Fengki kok nggak di situ, ikut doain nggak? Saya ada di sana tapi saya tidak ikut berdoa. Gitu loh. Karena saya kira itu orang-orang bukan pendeta. Salah satunya saya bilang, kamu mau kemana? Saya mau misi. Kemana misi? NTT. Oh, berangkat jangan pulang dulu. Saya mau gitu. Kenapa? Kamu sudah STH, enggak pernah khotbah, enggak berpelayanan, banyak ngomong, banyak cerewet, ganggu gereja, grup-grupan gitu. Saya bilang kamu ke sana aja dulu, nanti saya suruh pulang enggak, jangan pulang dulu. Saudara, mungkin diganggu sama teman-temannya yang Jakarta, pulang dong, pulang. Saya bilang tinggal dulu, sampai 3 minggu. Dia mungkin sambil saksi nangis juga. Kenapa sampai tinggal di situ? Tapi setelah dia tahu sebelum pulang, ternyata Tuhan pakai dia, bukan saya. Tuhan pakai dia. Untuk cuman gak sampai 1 jam. Mengubah orang gerasa sampai total seperti itu. Saya belum pernah melihat pekerjaan Tuhan yang sehebat itu. Saudara, akhirnya dia menangis dan dia tahu rencana Allah. Dia rasanya mau pulang, tetapi Tuhan ngomong gak pulang. Kerap kali selera kita ini lebih kuat daripada tanggung jawab. Nah saudara, akhirnya dia senang sekali. Oleh karena itu ketika kita susah, kalau lihat atas itu kita merasa kita paling susah. Tapi kalau kita melayani, kita tahu orang di bawah kita lebih susah. Saya mungkin susah, saudara susah. Begitu lihat orang sakit kanker, saudara tahu kita lebih baik. Gitu. Ketika saudara punya uang, mungkin 50.000 gak ada artinya buat Grab habis. Saudara di sana dibagikan untuk 10 anak-anak kecil. Itu mereka bersorak-sorai. Ternyata aku jadi berkat. Ketika kita mendoakan orang, kita melayani, ternyata ada kuasa Tuhan dalam hidupku. Kalau kita tidak keluar dan tidak mau dibimbing, kita seumur-umur tidak tahu kalau ada kuasa Allah yang diam di dalam dirimu. Sehingga di gereja cuma datang jemaat, ya bagus kalau jemaat taat. Kadang-kadang kita berantem di gereja. Nah bukan di gereja sini, di tempat lain, bukan sini saudara. Gitu. Sini sudah terikat. Orang tanya, Pak Fengki gimana? Kok nggak mau ke desa-desa orang gila? Enggak. Karena di gereja juga banyak orang gila juga saudara. Kalau kita gila ini gila intelek. Gitu. Yang ya terikat-terikat oleh hal yang tidak baik. Emosi kita, hawa nafsu, egois kita. Makanya kita perlu karakter. Orang gila itu bisa sembuh, kita mungkin gilanya lain. Egois, suka marah, emosi, kecewa, sakit hati, dendam. Itu parah saudara. Nah itu perlu dibebaskan juga. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan, temanya saja dulu. Ini kan kemerdekaan. Salah satu contoh untuk memerdekakan seperti itu. Kita nggak bisa cuma duduk di gereja memuji Tuhan saja. Memerdekakan orang berarti kita harus tahu ada kuasa Allah bekerja. Dan jangan izinkan seleramu, hawa nafsu kita yang menguasai. Kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Bagaimana kita melihat seorang nabi memerdekakan, membebaskan seorang. Ya, kita lihat ceritanya dulu. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini juga dibelenggu. Bahkan mau diambil sebagai budak.
Dan itu tinggal tunggu waktunya aja. 2 anaknya karena gak bisa bayar utang. Anaknya diambil jadi budak. Diperjualbelikan. 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Tuhan gak suruh kita jauh-jauh. Apa yang kita punya di rumah? Gak ada. Engkau masih punya iman, katakan amin dulu. Engkau masih punya hati dan punya kasih. Gerakanlah itu untuk hidupmu dan untuk menjadi orang lain. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu? Ingat cara Allah bekerja luar biasa. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu. Dan bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Yang kosong yang gak dipakai. Terus. Kemudian masuklah. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Yesus selalu mengajar kalau doa masuk dalam kamarmu. Hubungan yang akrab. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkat. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Terus menuang. Kata terus itu selagi Tuhan pakai kita. Teruslah bekerja. Selagi imanmu ada, jangan pernah kendor. Selagi engkau punya kasih, kasihlah sesamamu. Gak ada yang lain. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Tugas Nabi, tugas pelayan Tuhan, membebaskan orang yang terikat. Ini terikat uang, tadi terikat setan, ada yang terikat judi, ada terikat macam-macam. Sakit hati, macam-macam saudara. Oleh karena itu kalau kita lihat tema, awalnya saja kita lihat temanya. Belum tema pertama. Kuasa dan sumber berkat. Dalam hidupmu dan hidup saya itu ada kuasa. Sumber berkat itu tidak jauh ada di dalam hatimu. Dia tidak punya apa-apa, hanya punya satu buli-buli yang berisi minyak. Anggap aja seperti ini. Ambil gelas-gelas yang lain, ambil gelas kosong. Sumbernya di mana? Tuangkan. Penuh, geser. Geser berapa banyak. Kuasa dan sumber itu pada dirimu. Jangan kau tutup. Kasih Allah dan kuasa Allah. Dengan hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sumber itu tidak jauh. Makanya kalau kita lihat saudara. Poin pertama. Masalah adalah peluang. Jangan melihat masalah itu persoalan besar. Peluang. Peluang untuk kita dibebaskan. Katakan amin dulu. Peluang untuk kita dibersihkan, dipulihkan. Uang bisa dicari, bisa hutang. Tapi sakit hati tidak mungkin kita bisa hutang orang lain. Hidup di penjara, sakit hati, kekecewaan. Sementara kita pengkhotbah juga sama. Ngomong bagus tapi dendam, sakit hati, kecewa. Tidak sedikit. Kalau kita mau lihat berapa juta gereja, berapa juta pendeta. Belum tentu dia bisa ngomong, belum tentu dia bebaskan. Tuhan ingin membebaskan kau dan saya hari ini. Katakan amin dulu saudara. Mungkin kau bukan uang, mungkin kau tidak gila seperti itu. Tapi kau mungkin gagal terus.
Mungkin kita juga mengalami sakit hati. Kita mungkin ini kan kita tidak tahu semuanya. Itu seperti racun di dalam hati kita. Sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Kuasa Allah tidak bekerja. Sumbernya tidak keluar karena tersumbat di dalam hatimu. Makanya Allah ingin membebaskan hatimu. Supaya sumber itu bekerja dan kuasa itu bekerja. Kalau tidak kita seumur-umur di gereja. Kita dipenjara oleh karakter yang salah. Pikiran yang dangkal, saudara. Kita merasa tidak mampu. Gitu. Tidak menjadi berkat. Jadi setiap masalah yang kita hadapin itu peluang. Katakan peluang dulu. Peluang untuk kita datang kepada Tuhan. Sebagaimana perempuan ini. Masalah dia peluang dia datang kepada Nabi itu. Dia pikir Nabi itu nanti saya utangkan orang lain kamu saya. Saudara. Tidak. Peluang supaya perempuan itu tahu. Di dalam dirinya ada kuasa dan sumber itu bekerja. Hanya cuman apa yang kamu punya. Amin. Allah bekerja dengan apa yang kamu punya. Katakan amin dulu saudara. Itulah kita saudara, mengizinkan kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Biar kuasa Allah itu jangan diikat oleh ego kita, oleh ketakutan kita, oleh dosa kita. Biar kuasa Allah itu bekerja secara luar biasa. Banyak hal kalau kita tahu, banyak sekali. Kemarin kita bicara dengan keponakan saya dari Jerman. Dia kebetulan ke Malang, bawa istri, bawa anaknya. Saya itu selalu lupa. Saya bilang ini saya pernah tahu siapa ini. Ponakan saya ada banyak saudara. Saya lihat ini siapa, cuma dia senyum, saya senyum siapa ya. Enggak. Maksudnya enggak asing loh. Cuma model ini kok bukan begini. Ternyata oh iya. Dia dengar khotbah cuma masalah dana berkat. Dia khusus loh, datang ke saya di kantor. Dia tunjukkan buku. 60 buku CEO dunia yang terkenal. Bukan pendeta. Setiap buku ada tulisannya begitu. Setiap buku cuma mengatakan satu. Gitu loh. Masalah. Gitu loh. Istilahnya masalah akan membuat kamu jadi lebih baik. Ibarat gitulah. Intinya begitu. Hanya cuma satu kata itu diuraikan begitu banyak. Tetapi ketika dia melihat masalah berkat, dia bilang, tidak semua orang mengerti. Tidak semua orang mengerti. Padahal 60 buku, saudara. Tulisan bahasa Inggris semuanya. CEO terkenal. Makanya Tuhan selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia membebaskan kita. Amin. Hanya Alkitab yang berkata merdeka. Jikalau Allah atau kebenaran itu memerdekakan kamu. Jika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Amin. Itu ada di dalam kitab Yohanes. Makanya saudara saya lihat banyak orang hidup tidak mau sesuai dengan rencana Allah yang indah. Kita terikat, saudara, oleh banyak hal. Tetapi yang pasti kita harus tahu sumbernya di mana. Di mana sumbernya? Tidak jauh. Katakan tidak jauh. Berkat itu ada di mana? Tidak jauh. Ada di sampingmu. Coba lihat samping. Wih, musuh saya. Setan. Memuakkan. Orang cerewet suka gosip. Yang sana lihat gitu, kamu egois. Saudara sama tidak tahu, saudara. Tetapi kalau saudara lihat seperti itu berkat. Egois, cerewet, gosip. Yang satu ngomong, kamu orangnya ambisi, serakah. Ini berkat. Kenapa? Doakan mereka. Bukan diomongin. Kok diam semua? Coba lihat kiri kanan. Istrimu, suamimu, anakmu. Jangan istri tetangga. Kalau istri tetangga berkat bisa masalah baru nanti. Hal yang kedua, gali sumber itu. Gali sumbernya.
Jangan menutup pintu berkat. Kita selalu berkata, Tuhan aku mau diberkati. Kita nggak pernah minta berkat. Tapi saya tidak pernah menutup pintu berkat. Yaitu saya membuka hati saya, menjaga hati saya bersih. Mulut saya harus berkata tentang hal yang baik. Firman Allah. Mati hidup dikuasai lidah. Siapa mengemakan makan buahnya. Oh saya ngomong baik Pak. Aku diberkati, aku kaya, aku miliarder. Sampai besok belum tentu kamu milioner. Aku tinggal di istana di kepolisian, penjara. Loh kenapa? Kamu ngomongnya bagus, hati tidak bagus. Mulut sama hati itu memang harus selaras. Banyak orang ngomongnya bagus, belum tentu hatinya bagus. Itu pintu berkat itu sambungannya semua. Hati bukan tamak, bukan mencari uang, bukan mengejar harta, bukan mengejar ambisi. Mengejar Tuhan. Bersih. Disitulah turun berkat itu. Kita lihat dulu firman Tuhan Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan. Yang susah selalu mengeluh, itu batu sandungan. Yang kaya kikir, saudara, itu batu sandungan juga. Banyak kita jadi batu sandungan. Jangan tunjukkan kekayaan, jangan menunjukkan sifatmu yang salah. Saudara, tapi tunjukkan imanmu yang murni. Kasihmu itu saudara. Buat apa saya menunjukkan kehebatan kita? Tapi Tuhan, orang ingin melihat kasihmu dan imanmu yang baik di gereja ini. Itu penting. Makanya apa? Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. 1 orang 2 dirham, 2 orang 4 dirham. Ya sampai 27. Dan kemudian dia mancing dan dapat ikan pertama. Dibuka mulutnya, ada 4 dirham. Diambillah itu, saudara, untuk bayar. Coba kalau kita yang terjadi. Kita ambil 4 dirham, ikan itu kita bawa pulang, kita goreng. Kita gak cukup dengan 4 dirham itu. Padahal Tuhan ngomong 4 dirham bawa pulang, dia ambil ikannya gak salah. Ikannya kalau bisa ngomong, aku kan kasih kamu uang, kok kamu sekarang makan aku? Itu kerap kali kita tanpa sadar. Hidup kita sama orang tua, sama orang yang sudah melayani kita, mendoakan kita, kita tidak pernah tahu balas budi. Makanya dari pelajaran ini, kenapa Yesus sengaja masuk ke bait Allah yang harus bayar? Kenapa itu? Kalau memang saudara di zaman dulu tidak ada nightclub dan Yesus tidak pergi ke nightclub. Kalau ke nightclub, ayo kita ke nightclub, bayar, gak ada uang ya. Supaya jangan batu sandungan, ayo kamu beli itu. Saudara. Enggak. Yesus tapi menunjukkan hidupnya sesuai. Tapi untuk menunjukkan kuasa Allah dan sumber itu, dia memang pilih bait Allah. Dan di situ dia harus bayar. Dan dia berkata, ikan pertama, langsung kamu duduk di mana saja. Mancing di pinggir atau di tengah. Pokok ikan pertama itu gak gampang. Amin. Dan 4 dirham persis. Luar biasa. Saudara mau jauh dari Tuhan. Hidupmu kerap kali tidak bisa bayar angsuran. Tidak bisa bercicilan. Bayar bunga. Bayar gaji. Mungkin bayar apa, mungkin kamu kaya tapi mungkin tidak cukup dengan yang lain. Tuhan ingat ajarkan kepada kita.
Kalau dia mau, dia cukupkan kita semuanya. Amin. Makanya kembali kepada Tuhan. Kita tidak boleh cari berkat, kita harus gali sumbernya. Dekat dengan Tuhan terus, saudara. Ini orang banyak dibebaskan kalau kita tahu. Bayangkan ikannya, dari mana dia bisa ada uang itu? Coba pikir, bagaimana mancing pertama dapat buka mulut ikannya? Ini kita ngomong jujur saja, saudara. Kalau hal seperti itu, saya boleh katakan begini. Gak usah terlalu ngejar kekayaan. Kekayaan itu akan datang sendiri bagi orang yang mengejar Tuhan. Katakan amin dulu. Saudara mau tahu ayatnya, kita akan tinggal 10 menit waktunya. Amsal 23, ayat yang keempat sampai selesai. Saudara perhatikan firman ini. Jangan bersusah payah, dilompati aja deh, gak cocok saya. Saya ini kan jadi pendeta, jadi Kristen, harus kaya. Itu gila itu Zan. Itu dosa gila memangnya, saudara. Makanya di gereja banyak orang gila. Gitu loh. Kau cari Tuhan, kau cari seperti itu. Gitu loh. Di gereja itu cari Tuhan. Amin. Bayangin saudara. Saudara kalau cari istri, gitu loh. Yang mau melahirkan anak umama begitu. Saya mau cari istri. Terus cari saudara yang sudah tua-tua yang nggak bisa melahirkan. Itu kan ngawur juga. Kan jodoh. Gitu loh. Kadang-kadang kita nggak pernah berpikir di gereja cari apa. Coba saudara baca keras-keras kan nggak berani. Pasti pelan semua ini. Pasti pelan. Tapi kalau percayalah aku akan memberkati kamu. Percayalah pada Tuhan, akan diberkati. Tepuk tangan sendiri tanpa disuruh. Tapi kalau ngomong ini, janganlah bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini, mas saudara. Sambil noleh kiri kanan. Jangan kenceng-kenceng, gak kaya sungguhan kamu. Saya baca aja supaya saudara jangan takut lah. Coba saudara baca, satu mau dengar 1, 2, 3. Benar, itu mulutnya hati belum tentu. Oke kita teruskan nah. 5. Kalau engkau mengamat-ngamati kekayaan itu, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba, ia bersayap. Aneh juga. Bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi gereja pelayanan dikasih berkat. Lama-lama mau kaya. Lama-lama ya enggak tahu lagi jadi apa dia. 6. Jangan makan roti orang yang geger. Jangan ingin akan memakanannya yang lezat. 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu. Tetapi ia tulus hati terhadapmu. 8. Suap yang telah kau makan. Kencengin dong 1, 2, 3. Suap yang telah kau makan. Kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Apa yang kita dapat dengan tidak baik akan hilang juga. Apa yang datang dari Tuhan akan menjadi berkat. Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kepada dia 4 dirham. Untuk apa? Supaya bisa ke rumah Allah ketemu Tuhan. Gak main, luar biasa. Hal yang ketiga kita mau lihat saudara. Yaitu merdeka dari perbudakan. Merdeka dari perbudakan. Yang ketiga, tolong dikeluarin temanya. Oh ya, merdeka dari perbudakan. Katakan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lebih keras supaya kau dibebaskan dalammu hari ini. 1, 2, 3. Banyak hal. Saudara, kalau kita melihat orang punya karunia, dia diperbudak oleh karunianya. Kok bisa Pak? Dan itulah gereja yang mengejar semuanya. Sehingga ketika dia mengusir setan, dia hebat, dia merasa hebat. Dia dapat mujizat, dia merasa hebat.
Tuhan katakan, inyalah kamu pembuat kejahatan. Kata kejahatan berarti orang itu bisa mujizat tapi jahat. Berarti karunianya ada tapi karakternya nggak ada. Amin. Begitu banyak orang di gereja punya karunia, tapi karakternya tidak ada. Buat apa saudara terkenal di dunia, tapi engkau tidak masuk surga? Karena karakter itu penting sekali. Kita akan dibebaskan dari itu. Dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Itu kita nggak usah baca ayatnya, Yohanes 17 itu. Firman-Mu itu kebenaran. Perhatikan ya. Yohanes 14 ayat 6 nggak usah sebut. Akulah jalan kebenaran. Kalau kita bicara Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran. Betul ya saudara? Akan datang kepadamu. Firman kebenaran, Yesus jalan kebenaran, Roh Kudus roh kebenaran. Dan dikatakan jikalau kebenaran itu ada pada kamu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa. Yang memerdekakan kamu, kita semua, adalah kebenaran firman Allah. Dan roh kebenaran akan menerangi kita. Dan Yesus itu jalan kebenaran. Dan kalau kita pegang firman Allah ini, saudara, gak ada jaminan siapa yang menjamin. Tapi firman itu tidak kembali sia-sia. Kalau kita sudah menikmati firman hari ini, mengapa engkau nukarkan firman dengan contoh hal yang lain? Esau, dia punya hak sulung. Dia tukarkan dengan sop apa? Sop hanya ditukarkan seperti itu. Hari ini juga sama. Kebenaran yang ada pada kita, kerap kali kita tukarkan dengan dunia. Supaya kita hari ini dibebaskan dari dunia. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya selalu memegang firman Allah itu. Jikalau kebenaran itu ada kamu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Carilah kerajaan surga dan maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kurang apa firman seperti itu? Saya tidak mau bahas terlalu panjang ini. Karena firman Allah itu kebenaran. Kita tahu mengapa kita pura-pura tidak tahu. Mengapa kita tidak melakukan firman Allah? Ketika Abraham percaya kepada janji Allah, bahwa kamu akan punya anak, keturunan seperti itu. Dia sudah umur tua, istrinya sudah mandul, tapi dia percaya dengan firman Allah itu. Maka Allah menganggap itu sebagai kebenaran. Tidak mungkin, tapi dia percaya. Maka dia disebut sahabat Allah. Dan kebenaran itu memunculkan janji itu. Hari ini tidak usah basa-basi, kita setiap minggu di gereja. Tapi saya lihat saudara tidak antusias, cuma kewajiban, senang. Tapi saudara belum dibebaskan. Sehingga engkau tidak bisa membebaskan orang lain. Kita hari ini harus dibebaskan melalui firman Allah ini. Masing-masing tahu persoalannya masing-masing. Kalau engkau merasa tidak mampu, engkau merasa susah, engkau bergantung orang lain. Mulai hari ini lepaskan, bergantunglah kepada Allahmu. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Siapa yang mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Dulu kita murni sekali cari Tuhan, kita sungguh-sungguh. Ketika sebelum khotbah kita takut, kita puasa. Kalau boleh Pak Pendeta, jangan saya khotbah. Kalau boleh Pak Pendeta. Sekarang sudah 100 kali khotbah. Pak Pendeta bilang, jangan kamu marah dia. Ini saudara.
biarkan hari ini Allah bekerja di dalam hatimu. Kuasa itu ada dan sumber itu ada dalam dirimu. Ketika engkau benar-benar taat kepada firman Allah, maka semua akan terjadi. Tutup matamu. Dan masing-masing saya kasih waktu 1-2 menit berdoa pada dirimu sendiri. Percuma engkau mendengar kalau engkau tidak dibebaskan. Firman itu akan membebaskan engkau dari belenggu. Kesalahan-kesalahanmu hari ini engkau tidak mampu cari jiwa. Engkau tidak mampu membawa orang lain. Engkau tidak mampu menjadi berkat dalam keluargamu. Engkau tidak mampu membereskan hutangmu. Engkau tidak mampu juga untuk menjadi berkat. Engkau tidak mampu juga untuk pergi misi. Engkau tidak mampu untuk... Saudara, begitu banyak yang bisa dikerjakan hari ini. Bapa, kami berdoa. Setiap anakmu di tempat ini. Supaya mereka dimerdekakan. Seperti orang gerasa itu. Dibebaskan dari pekuburan. Dari gila. Dari rantai-rantai. Dari orang yang suka menakutkan orang lain. Membuat orang lain menjadi takut, menjadi bingung. Kota menjadi kacau. Rumah tangga menjadi kacau. Gereja menjadi kacau. Hari ini Tuhan, kami bukan seperti orang gerasa. Mengapa aku tidak menjadi berkat? Aku ingin dibebaskan hari ini. Supaya aku kembali ke Komsel, kembali ke keluargaku. Aku boleh menjadi berkat. Ada kesukaan, ada kekirangan. Walaupun sulit seperti perempuan yang tidak bisa membayar hutang. Anaknya akan menjadi budak, Tuhan. Aku kembali datang kepadamu. Hari ini, Engkau akan membebaskan aku hari ini. Tuhan, biar hari ini juga Engkau cukupkan apa yang menjadi kekuranganku. Karena Engkau tidak mau aku kekurangan. Tapi kerap kali aku merasa kurang. Karena bukan aku kurang, keinginanku lebih daripada apa yang aku punya. Aku tidak bisa merasa puas. Aku merasa kurang. Mobil satu kurang, rumah satu kurang, terus kurang. Tapi aku tidak merasa kurang untuk mencarimu. Aku tidak merasa kurang untuk mencintaimu. Aku berubah hari ini. Aku tahu kuasa berkat itu, sumber itu ada pada diriku yang Kau titipkan dalam diriku. Ketika hatiku menjadi bersih, memberkati kami semua di tempat ini. Angkat tanganmu. Aku memberkati, mendoakan mereka semua yang mengangkat tangannya. Biar hari ini setiap pergumulan persoalan mereka, Tuhan, bukan hanya diselesaikan, dibebaskan, tapi mereka menjadi berkat. Mereka menjadi berkat. Kau memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya. Dan Kau menganggap sebagai kebenaran. Dan kami adalah sahabat-Mu. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan limpah terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu yang boleh menegur, menasihati, mengingatkan setiap kami Tuhan. Supaya kami tahu bahwa firman itulah yang membuat hari ini kami ada. Begitu banyak waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Sebab itu Tuhan, ketika malam hari ini kami masih ada, kami percaya Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh tetap menjadi berkat. Boleh memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak.
Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian untuk gereja yang Tuhan percayakan bagi kami untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapa, kami berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Mari kita dekapkan tangan di dada. Karena untuk menerima berkat itu pasti. Tapi yang sulit adalah menjaga hati ini. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita bernyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan kita dari dosa, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas, tanggalkan.